Halo Sobat Petani di seluruh Indonesia, kembali lagi di channel kesayangan kita, tempatnya berbagi ilmu dan tips seputar dunia pertanian. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang jadi kunci sukses panen padi kita, yaitu air. Kita semua tahu, padi itu tanaman yang suka air. Tanpa air, padi tidak akan tumbuh. Tapi, tahukah sobat, kalau kelebihan air atau salah cara mengaturnya justru bisa jadi bumerang. Alih-alih panen melimpah, yang ada malah tanaman jadi kerdil, kuning, bahkan mati. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas kesalahan-kesalahan umum dalam pengairan sawah yang sering tidak kita sadari. Dan tentunya bagaimana cara memperbaikinya agar panen kita bisa maksimal. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Kesalahan pertama dan yang paling sering terjadi adalah membiarkan sawah tergenang air terus-menerus dari awal tanam sampai menjelang panen. Banyak yang berpikir semakin banyak air semakin bagus untuk padi. Anggapan ini keliru, sobat. Memang, pada fase awal pertumbuhan, sekitar 0-10 hari setelah tanam, genangan tipis sekitar 2-3 cm itu bagus untuk menekan pertumbuhan gulma dan menjaga kelembapan. Tapi kalau dibiarkan tergenang terus, ini bahayanya. Akar padi juga butuh oksigen untuk bernapas dan menyerap nutrisi. Kalau tanah terus tergenang, pori-pori tanah akan tertutup air, suplai oksigen ke akar jadi terhambat. Kondisi ini kita sebut kondisi anaerob. Akibatnya apa? Akar jadi susah berkembang, warnanya jadi kecoklatan bahkan menghitam, dan lama-kelamaan bisa busuk. Kalau akarnya sudah sakit, ya wajar saja penyerapan nutrisi jadi tidak maksimal. Tanaman jadi kelihatan lemas, daunnya menguning, dan anakan yang terbentuk pun jadi sedikit. Selain itu, genangan terus-menerus juga membuat pupuk yang kita berikan terutama urea, jadi gampang menguap dan hilang. Sayang kan, sudah keluar biaya buat pupuk tapi tidak terserap sempurna oleh tanaman. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan menerapkan metode pengairan berselang atau intermittent irrigation. Istilah kerennya sistem macak-macak. Caranya sederhana. Setelah fase awal tanam, kita genangi sawah selama beberapa hari, misalnya 3-4 hari. Setelah itu, airnya kita keringkan sampai tanahnya retak rambut selama 3-5 hari. Tujuannya apa? Saat dikeringkan, udara atau oksigen bisa masuk kembali ke dalam tanah. Ini akan membuat akar jadi lebih sehat, lebih aktif mencari nutrisi, dan bisa menembus lebih dalam ke tanah. Akar yang kuat akan menghasilkan tanaman yang kokoh dan tahan rebah. Setelah periode pengeringan, baru kita aliri air lagi. Siklus basah kering ini kita ulangi terus sampai padi masuk fase primordia atau bunting. Dengan cara ini, kita tidak hanya menyehatkan akar, tapi juga bisa menghemat penggunaan air sampai 30% dan membuat pemupukan jadi lebih efisien. Kesalahan fatal kedua adalah menggenangi sawah terlalu dalam. Kadang kita berpikir, genangi saja yang tinggi, biar tidak cepat kering. Padahal, genangan yang terlalu dalam, misalnya lebih dari 10 cm, justru menghambat pertumbuhan anakan padi. Anakan adalah kunci produksi kita. Semakin banyak anakan produktif, semakin banyak malai yang dihasilkan, dan potensi panen pun semakin tinggi. Ketika sawah tergenang terlalu dalam, anakan yang baru mau tumbuh di bagian pangkal batang jadi kesulitan untuk muncul ke permukaan. Energi tanaman akan terkuras hanya untuk memanjangkan batang agar daunnya bisa tetap berfotosintesis di atas air, bukan untuk membentuk anakan baru. Akibatnya,
jumlah anakan jadi sangat sedikit. Ini sering terjadi. Kita lihat tanamannya tinggi-tinggi, hijau, tapi rumputnya kurus, anakannya cuma 1-2. Kalau sudah begini, jangan harap panennya bisa melimpah. Jadi, berapa tinggi genangan yang ideal? Kuncinya adalah menjaga ketinggian air yang dangkal. Cukup di angka 3-5 cm saja. Ketinggian ini sudah cukup untuk menjaga kelembapan tanah, mengendalikan gulma, tapi tidak sampai menghambat anakan untuk tumbuh. Selalu periksa ketinggian air secara berkala, terutama setelah pengairan. Jangan sampai air yang masuk ke petakan sawah kita terlalu deras dan menyebabkan genangan yang dalam. Buat saluran pembuangan yang baik agar jika terjadi hujan lebat, kelebihan air bisa segera kita keluarkan dari petakan. Ingat ya sobat, tujuan kita bukan cuma menumbuhkan batang yang tinggi, tapi menghasilkan anakan produktif sebanyak-banyaknya. Dan itu dimulai dari pengaturan tinggi genangan yang tepat. Lanjut ke kesalahan ketiga, yaitu melakukan pemupukan susulan pada kondisi air yang terlalu tinggi atau bahkan saat sawah kering kerontang. Ini juga sering sekali terjadi. Pupuk, terutama yang sifatnya mudah larut seperti urea, butuh media air untuk bisa diserap oleh akar. Tapi ada aturannya. Kalau kita menebar pupuk saat genangan air terlalu tinggi, pupuk akan larut kemana-mana. Sebagian besar akan mengalir keluar petakan sawah. Dan banyak juga yang menguap ke udara. Ini pemborosan yang luar biasa. Sebaliknya, menebar pupuk saat kondisi tanah kering, total juga sama salahnya. Pupuk yang kita tebar hanya akan diam di permukaan tanah, tidak bisa larut dan tidak bisa dijangkau oleh akar. Menunggu hujan turun baru pupuknya larut, itu spekulasi yang berisiko. Lantas, kapan waktu dan kondisi yang paling tepat untuk memupuk? Kondisi terbaik untuk pemupukan susulan, baik itu pemupukan kedua ataupun ketiga, adalah pada kondisi sawah macak-macak. Artinya, tidak ada genangan air, tapi permukaan tanah masih basah dan lembek. Di kondisi seperti inilah, pupuk yang kita tebar akan langsung menempel di tanah, larut perlahan, dan siap diserap oleh akar tanaman secara efisien. Setelah pupuk ditebar, biarkan selama 1 atau 2 hari. Baru setelah itu, aliri kembali sawah dengan air secara perlahan dengan genangan tipis, sekitar 2-3 cm. Cara ini akan mengunci nutrisi di dalam tanah, meminimalkan kehilangan pupuk, dan memastikan setiap butir pupuk yang kita berikan benar-benar dimanfaatkan oleh tanaman padi kita. Jadi sebelum memupuk, pastikan kondisi air di sawah sudah tepat ya. Kesalahan keempat, mengabaikan fase kritis tanaman padi. Tanaman padi punya beberapa fase pertumbuhan yang sangat butuh air dan tidak boleh sampai kekeringan. Kalau di fase ini kita salah mengatur air, dampaknya bisa sangat fatal dan tidak bisa diperbaiki lagi. Fase kritis pertama adalah saat anakan maksimal, yaitu sekitar 30-40 hari setelah tanam. Di fase ini, tanaman sedang giat-giatnya membentuk anakan. Kekurangan air akan menyebabkan anakan berhenti tumbuh, bahkan anakan yang sudah ada bisa mati. Fase kritis kedua dan yang paling vital adalah fase primordia atau pembentukan malai, hingga fase pengisian bulir. Ini biasanya terjadi dari umur sekitar 55 hari sampai 90 hari setelah tanam. Di periode ini, tanaman butuh energi dan air yang sangat banyak untuk membentuk malai, melakukan penyerbukan, dan mengisi bulir padi dengan pati. Kalau sampai di fase ini sawah kekeringan, akibatnya bisa sangat parah. Malai yang keluar bisa pendek, jumlah gabah per malai sedikit, proses penyerbukan gagal, dan yang paling parah, banyak gabah yang hampa atau kopong. Hasil panen bisa anjlok drastis. Solusinya, kita harus benar-benar paham kalender tanam,
dan fase pertumbuhan padi kita. Tandai di kalender kapan padi kita masuk fase anakan maksimal dan kapan masuk fase bunting sampai pengisian bulir. Pada fase-fase kritis ini, pastikan ketersediaan air selalu terjaga. Genangan tipis sekitar 5 cm harus dipertahankan. Jangan lagi melakukan pengeringan berselang pada fase ini. Prioritaskan air untuk sawah. Jika sumber air terbatas, lakukan pengaturan giliran air dengan baik bersama petani lain. Komunikasi antar petani dalam satu hamparan itu penting sekali. Jangan sampai karena kelalaian kita, tanaman yang sudah kita rawat berbulan-bulan gagal panen hanya karena kekurangan air di momen-momen paling menentukan. Ingat, fase primordia hingga pengisian bulir adalah masa depan panen kita. Kesalahan terakhir yang sering dilupakan adalah tidak melakukan pengeringan total menjelang panen. Banyak petani yang masih menggenangi sawahnya sampai beberapa hari sebelum panen dengan alasan agar tanah tidak terlalu keras saat panen. Padahal ini justru bisa merugikan. Pengeringan total sekitar 10-14 hari sebelum waktu panen yang diperkirakan itu sangat penting. Apa saja manfaatnya? Pertama, ini akan mempercepat dan menyeragamkan proses pematangan gabah. Saat suplai air dihentikan, tanaman akan mengirim sinyal untuk segera mematangkan semua biji yang ada sebagai mekanisme bertahan hidup. Hasilnya, gabah akan matang lebih serempak. Warnanya kuning merata dari pangkal sampai ujung malai. Ini akan mengurangi jumlah gabah hijau saat panen dan meningkatkan kualitas gabah giling kita. Kedua, pengeringan membuat kondisi lahan menjadi lebih keras dan kering. Ini akan sangat memudahkan proses panen, baik itu menggunakan sabit secara manual maupun menggunakan mesin combine harvester. Mesin tidak akan amblas dan pekerja panen pun lebih mudah bergerak. Bayangkan kalau panen di lahan yang becek, pasti lebih repot dan ongkos panen bisa membengkak. Terakhir, lahan yang kering juga mengurangi tingkat kelembapan di sekitar tanaman, sehingga bisa menekan serangan jamur atau penyakit menjelang panen. Jadi, jangan ragu untuk mengeringkan sawah Anda sepenuhnya saat gabah sudah mulai menguning sekitar 85-90%. Hentikan pasokan air sama sekali. Biarkan tanah mengeras. Awalnya mungkin terasa sayang, tapi manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar. Panen jadi lebih mudah, kualitas gabah lebih baik, dan rendemen gilingnya pun berpotensi lebih tinggi. Ini adalah sentuhan akhir yang menyempurnakan semua kerja keras kita selama satu musim tanam. Nah, sobat petani, itulah tadi 5 kesalahan umum dalam manajemen air di sawah padi beserta solusinya. Mari kita rangkum sebentar. Pertama, hindari genangan terus-menerus. Terapkan metode pengairan berselang atau macak-macak. Kedua, jangan menggenangi sawah terlalu dalam, cukup 3-5 cm untuk memaksimalkan anakan. Ketiga, lakukan pemupukan pada kondisi tanah macak-macak, bukan saat tergenang tinggi atau kering total. Keempat, kenali dan jaga ketersediaan air pada fase kritis, terutama saat pembentukan malai dan pengisian bulir. Dan kelima, lakukan pengeringan total 10-14 hari sebelum panen untuk menyeragamkan pematangan dan memudahkan proses panen. Mengelola air itu seni, butuh perhatian dan timing yang pas. Dengan memperbaiki cara kita mengelola air, kita tidak hanya menghemat sumber daya yang berharga, tapi juga membuka potensi panen yang lebih tinggi, lebih berkualitas, dan tentunya lebih menguntungkan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk dipraktikkan di sawah masing-masing. Kalau ada pertanyaan, pengalaman, atau tips lain seputar pengairan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi dan belajar
bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman petani lainnya, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani Indonesia. Maju terus pertanian kita.